Salam, selamat pagi. Semangat pagi, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih bangun pagi. Terima kasih Tuhan berikan kami yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan bagi kami berkat-berkat yang sempurna. Dan pagi ini kami datang bawa korban syukur kami. Kami berikan yang terbaik. Tuhan berkenan hadir tengah-tengah kami, dan kami juga mendengarkan akan sabda firman-Mu yang kudus, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami datang kepada-Mu. Haleluya. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari sembah Dia, kami sembah Engkau Tuhan, ya Raja mulia yang berkuasa selama-lamanya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang telah selamatkan hidup kami, menebus dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Sekarang kami menjadi biji mata-Mu. Glory, sungguh sangat terpuji Engkau Tuhan yang luar biasa. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan, tak ada yang seperti Engkau. Engkau hidup dan berkuasa, yang pelihara hidup kami sampai selamanya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, sehingga firman ini menjadi daging, menjadi rema bagi kami semua. Kami percaya ketika rema itu berada dalam hidup kami, Tuhan senantiasa perhatikan dan memberkati kami sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, urapi firman-Mu, dan kami percaya pada pagi hari ini ada pesan khusus yang untuk kami dan supaya kami hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Mazmur 37. Ini agak sedikit panjang, tapi panjang atau pendek, mari kita menikmati firman Tuhan itu yang selalu mengenyangkan kita setiap hari. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti lumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik mengunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang jujur, orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap.
Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah orang yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nanti kala Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Haleluya.